رقت عيناي شوقا ولطيبة ظرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدى يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, keluarga besar SMP Negeri 27 Jakarta. SMP Negeri 27 Jakarta berlokasi di Jalan Lingkar Kompleks PTB Durensawit, Kelurahan Durensawit, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Di sekolah kami terdapat 21 rombongan belajar dengan jumlah siswa 779 orang, guru 36 orang, serta tenaga kependidikan 15 orang. Kalau kau cinta Allah tepuk tangan, kalau kau cinta Nabi tepuk tangan. Pada video kali ini, kami akan menayangkan berbagai kegiatan pembelajaran jarak jauh selama bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Perkenalkan, nama aku Eda Sabila Dani Suara dari kelas 7C nomor absen 16. Hari ini aku akan menceritakan salah satu kisah Nabi, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yuk langsung aja ke ceritanya. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di daerah kerajaan Babilonia. Pada zaman itu, penduduk kerajaan Babilonia mengikuti ajaran yang sesat. Mereka menganggap bahwa patung berhala adalah Tuhan yang pantas untuk disembah. Ayahnya Nabi Ibrahim yang bernama Azar merupakan seorang pemahat patung yang cukup terkenal. Oleh karena itu, ketika Ibrahim masih kecil, ia sering membantu ayahnya untuk menjual patung-patung. Karena sering berkeliling dan menjual patung-patung, ia pun bertanya, "Ayah, apakah ayah yakin bahwa patung-patung ini adalah Tuhan yang pantas untuk disembah? Bukankah patung-patung ini ayah sendiri yang buat?" Tetapi pertanyaan itu tidak pernah dijawab oleh ayahnya. Ketika sudah beranjak dewasa, Ibrahim diberitahu oleh Allah bahwa Tuhan semesta alam dan Tuhan yang pantas untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim diangkat menjadi nabi dan dia pun berdakwah kepada penduduk sekitar. Suatu hari, para penduduk pergi keluar kota untuk melakukan acara keagamaan. Nabi Ibrahim juga diajak oleh ayahnya, tetapi puasa Ramadan adalah puasa tertinggi dan wajib hukumnya bagi semua muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa amalan puasa adalah untuknya, dan dia langsung yang memberi balasan yang berlipat-lipat. Dikhususkan dengan pintu surga dan dipanggillah orang-orang yang berpuasa darinya untuk masuk. Tidak akan memasuki surga lewat pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana firman-Nya pada surat Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kita pada bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan dibukanya pintu rahmat, bulan dibukanya pintu surga, bulan ditutupnya pintu-pintu neraka, dan bulan di mana setan dibelenggu. Bulan Ramadan selalu menjadi bulan yang istimewa dari permulaan hingga penghujungnya.
Meski di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita masih bisa menikmati indahnya Ramadan yang mulia ini. Hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1442 Hijriah, kita telah memasuki 10 di putaran terakhir Ramadan, yang artinya tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan segera pergi meninggalkan kita. 20 hari Ramadan telah kita lewati. Pertanyaannya, apakah 20 hari Ramadan yang telah kita lewati berpengaruh kepada kehidupan kita? Mari sama-sama kita renungkan. Sudah beberapa juz tilawah Al-Quran kita? Sudahkah kita menjaga lisan untuk tidak mencela dan menggibahi orang lain? Yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Karena banyak orang yang berpuasa yang mereka tidak mendapatkan hasil dari puasanya kecuali lapar dan haus. Sedangkan kita tahu bahwa Ramadan adalah madrasah untuk mencapai derajat takwa. Hari-hari Ramadan sudah semakin dekat. Final Ramadan semakin dekat. Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa malam Lailatul Qadar akan jatuh pada salah satu di antara 10 malam terakhir Ramadan. Maka carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang amat mulia pada bulan Ramadan. Kemuliaan malam itu digambarkan sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sesuai dengan surah Al-Qadar ayat 3. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Namun, tidak ada yang tahu pasti kapan Lailatul Qadar terjadi. Hal ini juga dicontohkan Nabi Muhammad SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, saat memasuki 10 akhir Ramadan, Rasulullah fokus beribadah, memperbanyak ibadah di malam hari dan membangunkan keluarganya untuk beribadah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah SAW yang telah dijamin masuk surga saja tetap fokus beribadah di 10 akhir Ramadan. Bagaimana dengan kita yang masih fakir amal dan belum tentu dijamin masuk surga? Oleh karena itu, mumpung masih ada waktu, hidupkan malam-malam dengan sholat sunnah, tilawah Al-Quran, dan memperbanyak doa seperti yang diajarkan Nabi kita, Muhammad SAW. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Kerahkanlah semua tenaga, potensi, dan waktu kita untuk meraih Lailatul Qadar yang belum tentu kita temui lagi di tahun yang akan datang. Semoga segala doa dan ikhtiar yang kita lakukan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah Ramadan ini, kita kembali suci dan bersih seperti bayi yang baru lahir ke dunia. Serta kita menjadi Pembelajaran hamba jarak jauh di bertakwa. SMP Negeri 27 Demikianlah Jakarta yang dapat saya setiap sampaikan harinya pada diawali kesempatan dengan ini. kegiatan Semoga pembiasaan, bermanfaat bagi baik kita pembiasaan semua. religius Mohon maaf ataupun jika ada pembiasaan salah literasi. kata. Saya Kegiatan ucapkan terima tersebut kasih atas dilaksanakan perhatiannya. mulai pada Wabillahi pukul wabillahi 06.30 sampai taufiq dengan wal hidayah. pukul 7 melalui Wassalamualaikum Zoom meeting secara warahmatullahi bersama-sama wabarakatuh. dengan melibatkan seluruh siswa dan Bapak Ibu guru serta tenaga kependidikan. Dalam pembiasaan tersebut dilakukan pula berbagai aktivitas seperti tadarus Al-Quran, ceramah keagamaan yang dipandu oleh Bapak Ibu guru. Selain itu pula, siswa diberikan kesempatan untuk memimpin tadarus Al-Quran dan public speaking. Selain pembiasaan yang rutin dilakukan, kami mengadakan pesantren kilat, kegiatan retret keagamaan Kristen, lomba hari Kartini, dan lomba-lomba pada saat pelaksanaan pesantren kilat. Sekarang kalau anak-anakku ke tempat persembunyian kambing itu. Tidak jauh dari sana terdapat padang rumput tempat kambing makan, dan benar saja terdapat kambing yang sedang lahap memakan rumput. Aku langsung berkata,
di sana. Aku memang sekali saja. Baby pun merasa senang dan langsung lari. Setelah menghindari beberapa lama, akhirnya buaya mendapatkan satu ekor anak kambing yang siap dia santap. Sama seperti hewan lain, kambing pun mau menutup buaya yang kelaparan. Tolong, jangan makan aku. Dagingku tidak banyak, aku masih kecil. Kenapa kamu tidak makan gaji saja yang dagingnya lebih banyak? Aku bisa mengantarkan kamu ke sana. Buaya pun tergoda dan berkata, Baik, segera antarkan aku ke sana. anak kambing itu mengajak buaya ke tepi danau yang luas. Di sana anak gajah besar. Buaya langsung mengejar dan menggigit kaki anak gajah itu. Anak gajah pun meringis menangis memanggil ibunya. Ibu, buaya pun mulai panik. Diam. Ibu, tolong ibu. Buaya terus saja berusaha menjatuhkan anak gajah itu, tapi sayang tetap tidak bisa. Dengan teriakan anaknya, sekumpulan gajah menangkapnya dan menginjak buaya itu sampai tidak bisa bernafas. Buaya itu tidak bisa melawan karena ukuran ibu gajah itu sangat besar, ditambah dia juga lemas karena belum makan. Buaya itu kehabisan nafas dan pesan dari cerita ini adalah kita tidak boleh menjadi orang sangka karena Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945 menandai lahirnya negara bangsa, Nation State Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan berhak menentukan nasib dan arah bangsanya sendiri. Bentuk negara yang dipilih oleh para pendiri bangsa adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia pernah terjadi upaya untuk menggantikan bentuk negara, misalnya, menggantikan bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat. Hal ini terjadi pada tahun 1949 sampai dengan tahun 1950 dengan dibentuknya Republik Indonesia Serikat. Akan tetapi, upaya untuk menggantikan bentuk negara itu tidak bertahan lama. Indonesia kembali kepada negara kesatuan. Hingga saat ini negara kesatuan itu tetap dipertahankan. Daerah juga memiliki peranan yang penting dalam perjuangan jalur perdagangan India-Cina melalui Indonesia. Itu adalah salah satu jalan masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, sebagai sebuah kepulauan yang terletak di jalur pelayaran antara dunia barat dan timur, Nusantara itu mendapat banyak pengaruh dari luar karena posisinya yang sangat strategis. Nah, setelah ditemukannya jalan melalui laut antara Romawi dan Cina, pelayaran dan perdagangan di Asia itu semakin ramai. Sekalipun kami sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, kami semuanya melaksanakan tugas dengan penuh semangat. Bapak Ibu guru melaksanakan tugas mengajar secara online dengan menyenangkan. Begitu pula para siswa mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat dan keceriaan di tengah-tengah ibadah Ramadan pada masa pandemi COVID-19. ketika mereka bermain, tanpa sengaja, Merlin mendengar percakapan dua ekor beruang. Lihatlah kawan, ada ikan-ikan besar yang segar di kolam ini. Ayo kita kembali besok untuk menangkap ikan-ikan ini. Lalu, kedua beruang itu pun pergi meninggalkan kolam. Mereka merencanakan untuk menangkap ikan keesokan harinya. Merlin segera menemui kedua sahabatnya dan menceritakan apa yang ia dengar dengan penuh rasa takut. Apa yang harus kita lakukan jika kedua beruang itu datang? Mereka bertiga pun berpikir cukup lama. Bagaimana jika kita meninggalkan tempat ini secepatnya? Kita dapat berenang melalui sebuah saluran, kita pun dapat mencapai ke kolam yang lain dan selamat. Bagaimana? Mengapa kita harus pergi sekarang? Kita tunggu saja hingga para nelayan datang. Setelah itu, aku akan mencari sebuah akal untuk melepaskan diri. Aku sudah lama tinggal dalam kolam ini. Bagaimana bisa aku meninggalkan kolam ini? Apapun yang akan terjadi, akan selalu terjadi. Karena itu, aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Mendengar pendapat kedua sahabatnya, Merlin pun segera pergi meninggalkan kolam tanpa kedua sahabatnya, menuju rumahnya yang baru. Akhirnya aku selamat dari kedua beruang besar itu. Keesokan harinya, kedua beruang itu kembali datang ke kolam. Ikan-ikan itu pasti sangat enak. Sudah tidak sabar untuk memakannya. Hahaha. Mereka pun mulai menebarkan jalannya ke kolam. Banyak sekali ikan yang terperangkap, termasuk Gaby dan Finn. Gaby langsung mencari akal untuk melepaskan diri dengan berpura-pura mati di dalam jalan. Coba kau lepaskan ikan mati itu. Akhirnya aku dapat selamat. Ia berhasil menyelamatkan diri dengan cara yang sangat cerdik. Sedangkan Finn yang sudah pasrah akan nasibnya masih terperangkap di dalam jalan.
Ia pun menggeliat berusaha untuk melepaskan diri. Namun, usahanya gagal. Apa yang sedang kau lakukan, ikan malang? Ayo cepat potong ikan ini. Akhirnya, kedua beruang tersebut mengambil sebuah pisau dan memotong ikan hasil tangkapannya. Tamatlah riwayat Finn karena kesalahannya sendiri, yang hanya bisa pasrah tanpa usaha untuk menyelamatkan diri dari ancaman bahaya. Jangan mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Gunakan kebijaksanaan dan kepintaranmu untuk bisa mengatasi suatu masalah. Jadilah anak yang pintar dan bijaksana, dengan rajin membaca dan belajar. Nanti kalau kalian dihadapkan dua pilihan, kerja di perusahaan besar tapi gajinya kecil, atau kerja di perusahaan kecil tapi gajinya besar, kalian pilih yang mana? Ya kalau gue sih yang gue pilih itu perusahaan kecil tapi gajinya besar. Gue nggak setuju, lebih baik kita bekerja di perusahaan besar walaupun gajinya kecil. Kalau kita bekerja di perusahaan besar, masa depan kita akan terjamin. Kalau lu gimana, Kak? Gue sih yang penting potensi kedepannya baik, gak apa-apa sementara gaji kecil, tapi asalkan nanti kedepannya bisa cukup menjanjikan bagi Razan. Itu artinya kamu memilih bekerja di perusahaan besar daripada perusahaan kecil kan? Ya benar. Kalau lu sendiri, San? Ya kalau gue sih kurang lebih sama lah dengan pilihan Atan. Kita kan lihat keberlanjutannya di masa depan. Kalau gaji kita besar tapi kita tidak ada keberlanjutan jenjang karirnya, buat apa juga? Ya benar juga sih kata lu, Zan. Paling penting sih karir jenjang masa depan kita nanti. Iya, sepertinya sih pilihan yang tepat adalah memikirkan efek jangka waktu panjangnya. Buat apa gaji besar tapi hanya sementara? Lagi pula perusahaan kecil juga akan rawan bangkrut kan? Oke, sekarang kita kan sudah tahu apa efek memilih pekerjaan ke depannya. Jadi nanti kita nambah kerjaan setelah lulus, kita harus pertimbangkan dulu untung ruginya buat masa depan kita. Sip. Attention please, passengers of 11 Airlines on flight number D12F to Singapore, please boarding from door A12. Thank you. May I see your ticket, please? Here. First class is this way at the front. May I see your ticket, please? Here. Economy is this way at the back. Ladies and gentlemen, welcome on board flight D12F with service from Indonesia to Singapore. We are currently third in line for takeoff and are expected to be in the air in approximately 7 minutes time. Please fasten your seatbelt at this time and secure all baggage underneath your seat or in the overhead compartments. Make sure your seat and table trays are in the upright position for takeoff. Please turn off all personal electronic devices including laptops and cell phones. Smoking is prohibited in the flight. Thank you for choosing 11 Airlines. Enjoy your flight. Excuse me,
Is there any toilet here? Yes, the toilet is at the rear of the plane. Excuse me, can I have steak, please? Sorry, it is for business and first class only. We can serve your omelette with oranges if you want. Please remain seated and keep your seatbelt fastened. Sorry, your phone has to be turned off or set to airplane mode for the duration of the flight. Oh, okay, sorry. Setiap hari kami melaksanakan pembelajaran secara online atau yang lebih dikenal dengan pembelajaran jarak jauh yang kami lakukan dengan berbagai media seperti Google Classroom, WhatsApp Group, Zoom Meeting, Google Meeting, tayangan video pembelajaran melalui YouTube, kehadiran peserta dengan menggunakan Zoho, dan lain-lain. Kami segenap keluarga besar SMP Negeri 27 Jakarta mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan menonton tayangan video kami, dan tidak lupa juga kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa lagi pada tayangan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya menjalankan tugas di bawah pimpinan kepala sekolah, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Suyanta MA.